selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mahasiswa demo PDAM Padang Pariaman yang dituduh tak becus jalankan perusahaan. Polisi bubarkan balap liar dan tangkap seorang pelaku tawuran. Penjualan hewan kurban di pasar ternak Pasaman Barat menurun. Itu yang kita lakukan lagi. Puluhan mahasiswa Padang Pariaman yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Jumat pekan lalu menggelar unjuk rasa di kantor perusahaan daerah air minum Padang Pariaman. Mereka menuntut Direktur Utama PDAM Aminuddin dicopot dari jabatannya. Mahasiswa mempertanyakan kinerja pengelola perusahaan yang dilaporkan selalu merugi tersebut. Padahal masyarakat yang menjadi pelanggannya tetap membayar tagihan sesuai ketentuan. Pedemo juga menuntut Bupati Padang Pariaman Suhatribur untuk transparan dalam pengelolaan keuangan serta mengaudit harta kekayaan dirutnya. Selain itu, menurut mahasiswa, di perusahaan milik Pemda tersebut juga telah terjadi praktik nepotisme dengan menjadikannya sebagai perusahaan keluarga. Adanya praktek-praktek yang dugaannya digunakan oleh pimpinan PDAM sebagai pimpinan besar di dalam PDAM ini untuk menjadikan PDAM ini sebuah KKN tuh Bang. Kalau ayahnya direktur, ya anaknya bisa jadi kepala unit. Itu kan biasa dalam zaman reformasi, itu sebagai masukan dan kritik dari adik-adik mahasiswa, itu kita akan coba tanggapi dengan baik dan kita untuk lebih baik ke depannya tentang menjalani perusahaan daerah air minum Kabupaten Padang Pariaman. Setelah menyampaikan orasinya, mahasiswa membubarkan diri dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dikabulkan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan warga Kecamatan Ranah Batahan dan warga Pasaman Baru Jumat sore mendatangi kantor DPRD Pasaman Barat. Mereka mendesak DPRD Pasaman Barat agar Bupati mencabut laporan polisi tentang perusakan mobil dinas Bupati yang terjadi beberapa bulan lalu. Dengan terlapor 11 warga Kecamatan Ranah Batahan di Polres Madinah, 3 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Massa juga meminta DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki persoalan yang ada di Ranah Batahan. Pedemo juga meminta DPRD Pasaman Barat untuk mencabut surat edaran Bupati terkait pemilihan anggota Badan Musyawarah atau BAMUS. Warga meminta jumlah BAMUS di Nagari Lingkuang Awa Baru 7 orang sesuai Permendagri, bukan 5 orang sesuai edaran Bupati. Beliau hadir ke tempat kami, namun ketika kami menyampaikan aspirasi malah kami diprovokasi sehingga terjadilah bentrok antara aparat dengan warga. Sehingga sekarang warga kami dari Kejurun kami dilaporkan oleh Bupati sebanyak 11 orang dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mendesak Bupati mencabut laporannya. Yang kedua, mendesak DPR untuk membentuk tim pansus mengenai aktivitas ilegal logging yang ada di Kabupaten Pasaman. Kami dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat agar Bupati Pasaman Barat bisa mencabut daripada pelaporan ini di Polres Madinah. Akomodir aspirasi daripada masyarakat Pasaman Baru mengkaji ulang agar diberikan surat edaran khusus terkait tentang Lingkuang Awa Baru ini karena berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Setelah audiensi dengan sejumlah anggota dewan, massa membubarkan diri dengan tertib. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami. KPU Pesisir Selatan menetapkan daftar pemilih tetap
sebanyak 380.622 orang yang disahkan dalam rapat pleno di Painan. Pemilih tersebut terdiri dari hampir 200.000 orang laki-laki dan sisanya perempuan. Mereka akan memilih di 1.640 tempat pemungutan suara yang tersebar di 15 kecamatan dan 182 nagari. Jumlah pemilih pada pemilu 2024 ini bertambah sekitar 40.000 orang jika dibanding dengan jumlah pemilih pada Pilkada tahun 2020 yang berjumlah 338.912 orang. Tahapan selanjutnya adalah KPU Pesisir Selatan akan menerima daftar pemilih tambahan hingga 30 hari sebelum pencoblosan. Warga yang diterima mendaftar adalah warga pemilih hak suara yang sudah terdaftar pada DPT namun ingin berpindah domisili pemilihan dengan alasan tertentu. Daftar DPK ini kan diatur oleh undang-undang adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih tapi tidak terdata di dalam DPT. Itu satu kriterianya, tidak terdata di dalam DPT manapun, dan kemudian DPK ini hanya bisa memilih sesuai dengan alamatnya pada KTP, sesuai dengan alamat. Jika masih terdapat warga yang belum terdaftar, namun berdomisili pada wilayah tersebut, maka mereka masih bisa mencoblos dan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Jumlah desa 10. Menangkap penjahat atau mengungkap kasus memang keahlian polisi sehari-hari. Tapi bagaimana bila pejabat-pejabat polisi ini dihadapkan dengan wajan dan bahan-bahan masakan? Para pejabat utama dan perwira serta Kapolsek di wilayah hukum Polres Solo Selatan ini ditantang untuk memasak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Suasana meriah serta penuh keceriaan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-77 saat bapak-bapak polisi ini memperlihatkan kepiawaiannya dalam lomba memasak nasi goreng. Pesertanya mulai dari Kapolres, pejabat utama, dan para Kapolsek sejajaran, dan mereka diberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan masakannya. Seluruh bahan yang akan dimasak disediakan oleh panitia. Keseruan terlihat dari awal kegiatan. Para peserta ada yang cekatan dalam memilih bahan-bahan dan pengolahannya. Ada juga yang terlihat kaku ketika memasak. Menariknya, ada juga peserta lomba memasak yang memakai topeng. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, di mana tujuan kita adalah memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 dengan kegiatan positif, yaitu lomba memasak yang unik. Uniknya di sini adalah yang biasa memasak itu adalah ibu-ibu Bayangkari atau istri daripada polisi. Kali ini adalah yang memasak adalah suaminya. Nah, kita lihat seperti tadi ada berbagai macam rasa dan bentuk yang sudah dirasakan oleh ketua juri, yaitu Ketua Bayangkari Cabang Solo Selatan. Tim penilai lomba memasak ini adalah Ketua Bayangkari yang menilai secara profesional berdasarkan cita rasa nasi goreng yang dibuat. Arset Kusnadi melaporkan dari Solo Selatan.